Halo semua, kembali bersama saya di acara Kelimpahan Alkitabiah. Saya Chang Lao She. Apa kabar semua? Saya harap semua baik-baik aja ya. Nah, ini malam minggu nih cocoknya nih dengan firman Tuhan nih, jangan pacaran terus nih. Oke. Nah, minggu lalu kita ngomongin soal kenapa orang bisa gagal keuangan, ada 5 sebab. Hari ini saya mau lanjutin. Rada mirip tapi beda. Hari ini saya mau jelasin kenapa orang nggak terima berkat. Kita ini orang Kristen. Udah sewajarnya kita ini terima berkat. Kok bisa gitu? Waktu orang tuh jadi orang Kristen, Yesus tinggal di dalam dia. Yesus tinggal di dalam dia, artinya sang berkat itu tinggal di dalam kita. Nah, kalau orang Kristen itu di dalamnya ada Yesusnya dan dia sendiri di dalam Kristus, artinya dia ini dilingkupi oleh berkat. Sekali lagi nih, Yesus itu sang berkat, tinggal di dalam kita. Artinya kita udah diberkati nih. Tapi Firman juga bilang bahwa kita ini tinggal di dalam Kristus. Artinya kita dilingkupi berkat. Jadi di dalam berkat, di luar berkat. Berkat. Orang Kristen mestinya tinggal di dalam berkat. Mestinya. Apa sih berkat itu? Berkat itu sederhananya itu ya kemudahan. Sederhananya kemudahan. Kalau kita usaha berhasil, kalau kita kerja berhasil, naik pangkat. Itu tuh berkat. Berkat itu adalah kemampuan untuk menghasilkan kekayaan. Ini definisi berkat nih. Kemampuannya itu namanya berkat. Jadi kita adalah orang-orang yang diberkati. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa ngelihat berkat itu ngalir? Jadi kan kita kan harusnya ini kan tinggal di dalam berkat nih. Tapi kok kalau kita kerja atau kita usaha, kita nggak lihat ini terjadi. Kenapa? Ada banyak faktor, tapi hari ini saya membahas 3 faktor yang menurut saya 3 hal yang paling penting lah. Jadi ini asumsi bahwa orang ini kerja ya, bukan nggak kerja. Dia ada kerja, dia ada usaha. Jadi dia bukan diam aja, dia ada sesuatu yang dikerjain. Tapi entah bagaimana, kenapa hasilnya itu nggak terlalu oke. Tuhan itu kan Tuhan yang baik, dia nggak mau kita nih kelaparan, dia nggak mau kita nih kekurangan nih. Jadi kekurangan, kelaparan nih bukan dari rencana Tuhan. Tuhan mau kita ini makmur. Sampai kita ini sudah punya apa yang kita butuhkan, bahkan kita punya kelebihan untuk berbagi kepada orang lain. Nah, ini namanya kelimpahan. Jadi saya bukan lagi ngomongin, oh kita hidupnya mewah-mewahan, rumahnya nambah lagi, mobilnya nambah lagi, segala macam. Bukan itu maksud saya ya. Maksud saya adalah kita punya kebutuhan kita plus kita punya lebih untuk kita bisa berbagi kepada orang lain. Ini namanya diberkati. Namanya berhasil. Kalau misalnya Tuhan kasih lebih lagi, boleh nggak kita ningkatin gaya hidup kita? Menurut saya gaya hidup kita harus diimbangi dengan pemberian kita. Ini menurut saya pribadi. Anda boleh setuju, Anda boleh nggak setuju, terserah Anda, nggak ada masalah. Nah, jadi sebetulnya karena orang Kristen itu dilingkupi berkat dan di dalamnya juga ada berkat, harusnya kan orang Kristen itu hidupnya kan penuh dengan berkat. Tapi ada hal-hal tertentu yang membuat berkat itu tuh nggak tersalurkan. Ada sumbatan. Nah, sumbatan itu akan menyebabkan berkat yang harusnya kita terima itu nggak dapat. Masalah ini bukan ada sama Tuhan. Tuhan itu sudah memberikan kita berkat, berkatnya nggak pernah terputus. Masalah ini adanya sama kita. Ada sesuatu yang salah yang menghambat berkat itu untuk datang. Apa itu? Yang pertama, ini pokoknya orang yang udah kerja nih ya, bukan orang yang nganggur gitu, bukan orang malas-malesan. Ini orang kerja, dan dia udah kerja, udah oke, udah bener segala macam, tapi kayaknya belum ada hasil. Pertama itu, dan ini penting sekali, yang paling utama mungkin, tidak ada kerendahan hati. Apa maksudnya? Kita buka dulu ayatnya di Amsal 22 ayat 4.
Amsal 22 ayat 4. Upah kerendahan hati dan takut akan Allah adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sekali lagi nih, bagus nih. Upah kerendahan hati atau ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Artinya apa? Orang yang rendah hati itu sudah pasti akan punya harta. Sudah pasti akan diberkati. Sudah pasti. Nah, orang yang gak rendah hati itu menghalangi berkat itu turun. Apa sih rendah hati itu? Rendah hati itu ngomongin soal dua hal. Pertama, orang itu tidak mau menerima dan tidak mau mempercayai firman. Ini tidak ada kerendahan hati. Kerendahan hati apa? Kerendahan hati itu artinya percaya sama firman lebih daripada kepada apapun. Termasuk lebih dari diri sendiri. Percaya firman lebih dari apapun. Termasuk diri sendiri. Itu arti dari, itu definisi dari kerendahan hati. Kerendahan hati itu bukan kerendahan hati yang pura-pura. Oh, kamu kaya ya, kamu hebat ya. Oh, enggak lah, saya mah biasa aja. Bukan itu ya, bukan itu. Kerendahan hati artinya mengakui bahwa firman itu lebih benar daripada kita. Firman itu lebih benar daripada pemikiran kita. Firman itu lebih benar dari cara-cara kita. Firman itu lebih benar dari apapun. Itu namanya kerendahan hati. Jadi, kerendahan hati itu di depan mata Tuhan itu adalah sesuatu yang mutlak supaya berkat itu bisa ngalir. Jadi Tuhan itu kan sudah kasih berkatnya. Nah, tapi nggak bisa ngalir karena kitanya ngeblok. Ada sumbatan itu. Ketika orang itu punya kerendahan hati, berkat itu ngalir. Kan ada yang namanya gravitasi. Air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Sama dengan berkat. Berkat itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Kalau kita merasa bahwa kita posisinya sama kayak Tuhan, berkatnya nggak bisa ngalir, kan sama-sama nih tinggi nih. Tapi kalau satu di rendah, satu ada di bawah, berkatnya turun. Nah, jadi ketika kita mengakui bahwa pendapat kita, pemikiran kita, perkataan kita tidak sebanding dengan Tuhan, bahwa Tuhan yang benar, maka berkat itu bisa ngalir. Ini namanya kerendahan hati. Mari kita buka ayatnya di Amsal 3 ayat 5-6. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Jadi ini nih, namanya kerendahan hati nih. Ketika kita mengakui Tuhan, kita anggap Tuhan lebih penting, pendapat Tuhan lebih penting, firman Tuhan lebih penting daripada apapun, dan kita pegang itu namanya kerendahan hati, dan itu akan menyebabkan sumbatan itu copot. Ini akan menyebabkan berkat itu bisa mengalir ke dalam hidup kita. Sombong itu, orang sombong itu bukan orang sombong kayak kita, gue punya mobil baru, keren nih. Bukan. Sombong itu artinya merasa bahwa gue nih lebih benar nih daripada orang lain, lebih benar daripada Tuhan, lebih benar daripada firman. Itu namanya sombong. Di mata Tuhan kayak begitu. Ini definisinya Tuhan, bukan definisi saya. Saya nggak bikin ini. Jadi, waktu kita memilih untuk percaya sama firman, kita terima firman, kita percaya firman, kita lakukan apa yang Tuhan ngomong, itulah yang namanya kerendahan hati. Yang kedua, soal kerendahan hati lagi adalah menundukkan diri kepada otoritas. Nah, orang nggak mau tundukin diri kepada otoritas. Orang nggak mau tundukin diri kepada otoritas. Siapa sih otoritas kita? Kita lihat ayatnya dulu deh, Roma 13 ayat 1-2. Roma 13 ayat 1-2. Tetapi tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Pemerintah yang ada di atas ini bicara soal siapa aja nih. Bisa orang tua kita, bisa kita punya suami,
bisa kita punya bos di kantor, bisa pendeta tempat kita beribadah, bisa orang-orang yang kita anggap, kita respect lah, itu namanya kita punya otoritas. Nah, itu sekali lagi ayatnya, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat kedua, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi, ingat ya prinsipnya ya, jadi berkat itu mengalir dari tempat atas ke tempat bawah. Jadi kita harus turun, kita harus merendahkan diri. Kalau kita nggak mau menundukkan diri kepada otoritas kita, maka itu akan menghambat berkat Allah buat turun. Tuhan itu kan nggak kelihatan, Tuhan itu nggak kelihatan. Tapi orang-orang di atas kita bisa dianggap sebagai otoritas, artinya orang-orang yang Allah tempatkan di atas kita, supaya kita tunduk kepada mereka. Ada yang namanya tunduk, ada yang namanya taat. Apa itu taat? Taat itu melakukan apa yang mereka suruh. Tunduk itu apa? Tunduk itu bicara soal sikap hati menghormati mereka. Jadi kalau misalnya orang-orang di atas kita berkata hal-hal yang melawan firman, kita tidak harus lakukan. Sekali lagi, kalau orang-orang di atas kita mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman, kita tidak harus lakukan. Tetapi sikap hati kita harus tetap hormat kepada mereka. Bukan karena mereka salah kita benar lalu kita bisa memberontak. Sikap hati memberontak itu akan membuat orang susah menerima berkat dari Allah. Dosa itu sebetulnya nggak lain dan nggak bukan adalah pemberontakan terhadap Allah. Dosa itu nggak lain dan nggak bukan adalah pemberontakan terhadap Allah. Jadi karena si Hawa tidak percaya bahwa Allah sudah menjadikan mereka seperti Tuhan, dia sendiri mau menjadi seperti Tuhan, oleh karena itu dia makan buah itu, jadi dia mau memberontak. Sama kayak Lucifer, Lucifer itu tidak mau berada di bawah otoritasnya Allah, dia merasa bahwa dia sudah begitu superior, sudah begitu hebat, begitu luar biasa, dia mau jadi kayak Allah. Ini adalah memberontak terhadap Allah. Nah, ketika kita memberontak terhadap otoritas kita, kita ini sedang menghalangi berkat untuk turun kepada kita. Nah, pertanyaannya begini, harus nggak kita tunduk sama pemerintah-pemerintah yang betulan nih? Ya, kita harus tunduk. Dalam artian, kita hormati peraturan. Kita hormati peraturan lalu lintas kah, peraturan ini kah, peraturan itu kah, kita hormati. Bagaimana kalau nggak benar? Bagaimana kalau nggak sesuai dengan firman? Misalnya nggak sesuai dengan firman, misalnya pemerintah bilang, oke, mulai sekarang orang gay boleh menikah, contoh. Ya kita nggak usah lakukan, tetapi kita tetap menghormati pemerintah. Atau misalnya gereja. Nah, Anda bergereja, terus gembala Anda mengatakan hal-hal yang nggak sesuai dengan firman. Terus Anda harus bagaimana? Ya Anda punya sikap hormat, tapi Anda nggak usah lakukan apa yang dikatakan oleh pendeta Anda itu. Bagaimana kalau ini terjadi terus-menerus? Anda tidak harus pergi ke gereja itu terus. Anda punya hak untuk memilih kepada siapa Anda mau menundukkan diri. Anda punya hak untuk memilih kepada siapa Anda mau memilih. Pilihlah orang-orang yang cocok. Pilihlah orang-orang dewasa, pilihlah orang-orang rohani. Pergilah ke gereja yang bagus yang membangun iman Anda dan berikanlah perpuluhan Anda dan persembahan Anda ke sana. Jangan kritik pendeta Anda, gereja Anda di belakang di belakang mereka. Nggak ada gunanya buat Anda, ini cuma menghalangi berkat Anda aja. Sama juga kalau misalnya bos Anda banyak orang, saya dulu pernah kerja di bank. Saya dengar saya punya teman-teman ya di kantor, mereka senang banget tuh kalau lagi istirahat makan siang ya komplain lah soal inilah, komplain lah soal itulah, bosnya beginilah, perusahaannya beginilah, apalah segala macam.
Kalau misalnya mereka nggak suka, mereka sebenarnya tinggal keluar aja cari kerjaan baru yang mereka suka. Tapi mereka nggak mau dan mereka komplain. Ini akan menyebabkan berkat itu susah mengalir. Jadi jangan dilakukan. Terus apa lagi nih? Macam-macam orang tua kita misalnya, orang tua kita. Nggak ada orang tua sempurna di dunia, tetapi kita harus tetap hormat sama mereka. Orang yang menghormati orang tuanya akan panjang umurnya di bumi dan mendapat kekayaan. Itu janji firman. Atau istri-istri, istri juga sama. Istri perlu menundukkan diri kepada suami. Bukan karena suami yang lebih baik, bukan karena suami yang lebih benar, tapi karena firman bilang begitu. Ini bukan berarti maksudnya suami juga nggak dengerin kata istri, bukan itu maksud saya. Kalau di dalam Efesus dikatakan bahwa suami dan istri saling menundukkan diri. Artinya ketika suami benar, istri tundukkanlah diri. Ketika istri benar, suami tundukkanlah diri. Tetapi salah satu orang harus jadi pemimpin. Ini beda fungsi. Suami dan istri itu beda fungsi. Satu jadi kepala, satu jadi leher. Satu jadi pemimpin, satu jadi penopang. Kalau rumah nggak ada yang pimpin, hancur. Kalau rumah nggak ada yang topang, nggak ada tiang, hancur. Tetapi ini bicara soal fungsi. Nah, kalau misalnya ada perdebatan antara suami dan istri, istri harus merendahkan diri untuk menerima pendapat suami. Sekali lagi ini bukan saya yang ngomong, ini yang ngomong adalah firman. Nah, suami itu perlu dihormati dan istri itu perlu dikasihi. Suami itu perlu dihormati, istri itu perlu dikasihi. Ketika suami itu dihormati, dia itu akan melakukan keputusan yang baik. Ketika istri dikasihi, dia akan mendukung keputusan suami. Ini dua hal ini yang saya lagi ngomong ini adalah soal kerendahan hati. Banyak orang tidak bisa, tidak mau, tidak mengerti, merendahkan dirinya di hadapan yang seharusnya. Baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesama. Kalau kita bilang nih, oh saya cuma mau tunduk sama Tuhan aja lah, saya nggak mau tunduk sama manusia. Bagaimana bisa kita menundukkan diri sama sesuatu yang nggak kelihatan, kalau sama yang kelihatan aja kita nggak bisa. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Dulu waktu saya kerja jadi guru, saya selalu ngomong sama orang-orang, waktu saya kerja di satu sekolah, saya selalu ngomong sekolah itu sekolah yang terbaik. Kenapa? Karena saya kerja di sana, itu otoritas saya. Jadi saya paling respect di tempat saya kerja sekarang. Kalau saya nggak suka kerjaannya, kalau saya nggak suka sekolahnya, bagaimana? Gampang, saya tinggal cari kerjaan baru. Nggak ada yang paksa saya di sana. Nah, banyak orang, mereka itu udah cari makan di sana, tetapi ngomongin jelek tentang tempat mereka kerja. Ini nggak bijaksana, ini nggak bikin Anda nih jadi terbuka untuk saluran Tuhan itu turun berkatnya. Nah, banyak orang nggak sadar, tapi mereka banyak lakukan hal-hal ini. Makanya kenapa tanda kutip mereka punya rezeki seret. Kalau kita mau rezeki kita oke gitu, kita diberkati, kelihatan segala macam, kita harus mulai melakukan ini. Tunduk sama firman, tunduk sama Tuhan, tunduk sama otoritas kita. Ini sesuatu yang kita harus belajar untuk lakukan kalau kita mau tinggal di dalam berkat. Oke, saya mau break dulu. Saya kasih nomor telepon, kalau ada yang mau tanya, ada yang mau komen, silahkan. Ini langsung nomor telepon saya pribadi nih. 081932184218. Sekali lagi, 0819321842. Ada kerendahan hati. Alasan kedua kenapa orang itu tidak tinggal di dalam berkat itu, tidak hidup di dalam berkat itu, karena ini nih, tidak hidup damai dengan orang lain. Tidak hidup damai dengan orang lain. Kita buka dulu ayatnya. Mazmur 133. Mazmur 133.
Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kunci yang kedua ini, alasan penghalang berkat yang kedua ini adalah karena orang itu tidak hidup dengan damai sama orang lain, sama saudara seiman, sama orang lain juga. Jadi kita ini seringkali di dalam pikiran kita, walaupun kita nggak ngomong, kita ini bersaing sama orang lain. Kita iri-irian lah, kita merasa harus tunjukin bahwa kita lebih hebat, lebih wah, lebih apa, segala macam. Ini yang dalam diam hati, yang cuman diam-diam di dalam hati doang. Apalagi kata-kata kita kalau keluar lah, kita keluarin gosip lah, kita keluarin kata-kata nggak membangun lah, atau kita kasar lah sama orang lah, dan sebagainya. Atau kita melakukan perbuatan yang gak baik, kita nipu apa segala macam, itu tuh semuanya adalah penghalang berkat. Tuhan itu mau supaya kita ini hidup dengan damai sama orang lain. Suami sama istri jangan bersaing. Tetangga sama tetangga, teman gereja, teman komsel, jangan bersaing. Justru kita nih harus saling mendukung supaya orang-orang bisa semakin berhasil. Jadi Tuhan tuh ciptakan manusia itu, harusnya itu untuk saling mendukung, saling mendorong, saling menjaga, saling menasehati, supaya orang-orang makin maju. Bukan saling menyikut, bukan saling menendang, bukan saling mengata-ngatai, bukan sambil iri-irian. Ini semua bukan firman. Nah, orang-orang kalau nggak ngerti prinsip bahwa Tuhan itu suka sama yang namanya kesatuan, mereka ini selalu pikirannya cuman gini, saya, dan saya. Ini bukan firman, ini adalah sikap yang bikin orang itu nggak bisa diberkati. Jadi bukan Tuhan nggak kasih berkat, orangnya nggak bisa terima. Bayangkan kalau Anda mengerti atom ya, atom itu kan ada inti atom, ada nukleus, ada proton, ada elektron. Nah, itu semua tidak pernah tabrakan. Tidak pernah tabrakan. Semuanya itu punya lintasan sendiri. Atau yang lebih gampang nih, kalau misalnya itu nggak ngerti, mungkin ini nih lebih gampang nih. Matahari itu kan dikelilingin sama planet-planet. Planet-planet kan dimuterin matahari nih. Semuanya punya lintasan sendiri, nggak ada yang saling nubruk. Gara-gara begitu, gara-gara semua punya lintasan sendiri, semua jalan sendiri dengan baik, makanya kita bisa menikmati keadaan kayak sekarang. Kalau enggak, kita planet satu tabrak planet lain, udah mati semua. Nah, Tuhan itu ciptakan orang-orang itu buat hidup harmonious, hidup selaras. Selaras itu artinya kita tidak berselisih dengan orang. Kalau misalnya orang berselisih sama kita bagaimana? Kita maafin, kita kasihi. Kalau orang nggak perlakukan saya baik bagaimana? Apa saya nggak boleh membela diri? Kita kasihi, kita maafkan. Ini adalah respon yang benar. Kalau kita memaksa, kalau kita mau pakai cara-cara kita sendiri, jangan heran kenapa kita merasa hidup kayaknya susah. Berkat kayaknya susah datang. Karena kita nggak mau ikut caranya Tuhan. Tuhan ini kan yang bikin manusia. Tuhan kasih tahu nih, manusia ini kalau misalnya mau diberkati, caranya ya begini loh. Nah kalau kita nggak mau, kita bikin aturan sendiri, jangan kaget. Berkat itu sekali lagi dari atas turun ke bawah. Dari Tuhan kepada orang, buat kita nih. Nah, manusia itu diciptakan sama Tuhan itu kan mestinya itu kan saling support. Kenapa? Karena semua orang punya panggilan yang berbeda. Semua orang punya panggilan yang berbeda. Semua orang itu punya tujuan yang berbeda di dalam hidup. Nah, kita saling mendukung. Bagaimana kalau dia saingan bisnis? Nggak ada masalah, kita dukung juga. Kenapa?
Karena ini caranya Tuhan. Tuhan itu mau memberkati semua orang, bukan cuman kita. Semua orang itu dikasihi Tuhan, Tuhan mati buat semua orang. Misalnya kita punya tetangga kita nyebelin banget nih. Misalnya cuma contoh. Kita udah gak tahan lagi lah, sedikit-sedikit berantem. Ingat bahwa Tuhan Yesus mati juga buat orang itu. Kalau dia percaya Yesus, dia itu saudara seiman Anda. Kalau dia belum percaya Yesus, berarti orang ini calon penghuni surga. Anda tinggal beritakan Injil. Anda harus beritakan Injil. Ketika Anda beritakan Injil, Anda kehilangan satu musuh, Anda dapat satu teman. Jadi Tuhan itu gak pernah menciptakan manusia itu berselisih dengan orang lain. Kita gak pernah lihat rasul-rasul yang dianiaya itu, mereka bales, mereka kutuk, mereka apa, gak pernah. Suatu kali Yohanes menginjil ke satu desa, orang-orang gak mau terima. Yohanes tanya sama Yesus, nih Yohanes murid Yesus. Tuhan, apakah kita harus panggil api dari surga nih buat bakar nih kampung ini? Kayak Elia gitu. Tapi Yesus bilang, jangan. Yohanes ditegur sama Yesus. Kenapa? Karena caranya Tuhan adalah kasih. Caranya Tuhan adalah pengampunan. Caranya Tuhan bukan hajar. Nah, kita harus ngerti. Kalau kita mau dapat berkat dari Tuhan, kita harus ngerti cara pikirnya Tuhan. Cara kerjanya Tuhan, kita harus ngerti. Nah, Tuhan gak suka orang itu berselisih. Tuhan gak suka kita nih berantem. Berantem sama orang gereja, berantem sama suami istri, berantem sama anak, berantem sama tetangga. Semua orang diajak berantem. Ini bukan firman. Gak akan terjadi. Gak seharusnya terjadi. Tuhan itu mau supaya kita ini hidup cocok sama orang lain. Walaupun dia saingan bisnis Anda. Walaupun dia orangnya menyebalkan. Walaupun nih orang kayaknya bikin jengkel banget. Tapi Tuhan mau kita mengasihi orang ini. Begitu caranya. Saya punya kenalan, saya pernah dengar dia cerita, ini anak orang kaya. Papanya dulu kaya sekali, terus dia cerita sama saya, papanya kaya sekali, terus papanya itu rekrut adiknya buat bantu usahanya. Rekrut papanya buat bantu usahanya. Setelah beberapa tahun, adiknya ini memaksa supaya kakaknya itu memberikan semua asetnya buat adiknya. Tadinya dia padahal bukan siapa-siapa dikasih kerjaan, sekarang dia paksa. Terus udah gitu, mamanya si dua orang ini, neneknya teman saya, bilang setuju. Makin gak bener, tapi akhirnya papanya teman saya itu kasih aja, udah kasihlah. Semua diambil kecuali satu toko apotik, satu toko apotik. Nah, papanya teman saya ini karena dia nggak bisa maafin, akhirnya dia mati dengan cepat. Dia umurnya nggak panjang. Tapi mamanya itu sangat pemaaf. Dan mamanya akhirnya karena disisain satu apotek, ya udah dia kerjain aja dan dia berhasil, dia cukup sukses. Nah, omnya yang curangin papanya teman saya itu akhirnya menderita sakit-sakitan, hilang segala sesuatunya. Kasihan sekali. Dan terakhir dia panggil teman saya pas udah mau meninggal, dia minta maaf. Akhirnya udah dia meninggal. Nah, orang-orang yang berselisih itu tidak akan baik jalan hidupnya. Gak ada orang berselisih dan bahagia, gak ada. Gak ada orang yang udah iri sama orang lain, udah gosip di belakang orang lain, terus hidupnya bahagia. Gak ada. Hanya dengan tinggal di dalam damai sejahtera Allah aja, kita bisa hidup dengan tenang. Walaupun kita gak punya uang banyak. Yang bikin orang bahagia itu bukan uangnya. Uang ya bikin kita sedikit bahagia lah. Kan kita butuh makan, kalau gak makan ya gak bahagia, udah pasti. Tapi yang bikin orang benar-benar bahagia itu karena ada damai sejahtera Allah. Nah, damai sejahtera Allah ini gak akan kita dapatkan kalau kita berselisih sama orang, kita bersaing sama orang, kita iri-irian sama orang, kita gosip, atau kita mencoba berselisih sama orang. Ini gak akan terjadi. Jadi kalau kita mau melihat
berkat Tuhan turun atas hidup kita, yang pertama rendahkanlah hati, yang kedua hiduplah berdamai dengan orang lain. Sampai sini dulu, kita break dulu. Kalau ada yang mau tanya, silakan kontak saya di 081932184218. Sekali lagi, 081932184218. Alasan ketiga kenapa orang itu nggak dapat berkat, karena orang itu selalu negatif. Kita lihat ayatnya nih. Di Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sebagaimana dia berpikir tentang dirinya sendiri, demikianlah ia. Ayub, waktu dia ditimpa kemalangan, dia ngomong begini, apa yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Jadi dalam hatinya dia sudah punya ketakutan. Dia sudah punya ketakutan, ada negatif. Makanya kejadian, saya nggak bilang bahwa karena dia takut lalu kejadian, bukan itu maksud saya. Maksudnya adalah, kalau kita sudah memiliki sesuatu yang negatif terhadap diri kita sendiri, maka kita akan menjadi orang yang negatif. Nah, orang negatif itu tidak bisa menerima berkat dari Allah. Ada satu orang namanya Jack Ma. Jack Ma itu orang yang paling kaya di Cina. Dia bikin satu perusahaan namanya Alibaba. Alibaba itu perusahaan kayak model Tokopedia gitulah. Cuma nih bedanya itu dari pabrik langsung ke konsumen. Jadi harganya bisa jauh lebih murah. Tetapi pabriknya untung gede. Nah, gara-gara dia bikin bisnis ini dia kaya sekali. Dia bilang gini, orang miskin itu adalah orang yang paling susah dilayani. Kenapa? Begini, kalau misalnya dikasih bisnis kecil, dia bakal bilang, ini untungnya kecil. Kalau dibilang dikasih bisnis besar, dia bilangnya, saya nggak punya modal. Kalau misalnya dikasih barang murah, dia bilangnya, ini mah barang murahan. Kalau dikasih barang mahal, dia bilang, ini terlalu mahal. Jadi orang miskin itu paling susah dipuaskan. Kenapa orang miskin itu? Karena dia pikirannya negatif. Orang yang selalu negatif nggak akan bisa maju. Mereka nggak bisa nerima berkat dari Tuhan. Karena pikirannya menghalangi dia buat nerima sesuatu dari Tuhan. Negatif itu kayak racun. Negatif itu kayak racun. Pikiran kita kalau negatif itu kayak racun bagi seluruh tubuh kita. Otomatis ya orang itu kalau misalnya dia udah kena racun, dia mau makan apa aja tetap aja buat badannya tetap keracunan. Kecuali kalau misalnya dia makan penawarnya. Apa itu penawarnya? Penawarnya dia punya pikiran mesti diganti. Orang negatif itu kerjanya itu ya selalu ngeluh lah, ngomongin hal-hal gak penting lah, terus ngeluh A, ngeluh B, ngeluh C, ngeluh D, segala macam, semua dikeluhin. Semua selalu salah, semua selalu kurang, gak pernah bersyukur. Ini masalah besar. Apa sih bersyukur itu? Bersyukur itu artinya kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita tahu rezeki itu datang dari Tuhan. Orang kalau nggak mau bersyukur, hatinya jadi keras. Nah, hati yang keras itu akan membuat orang nggak menerima berkat. Jadi orang yang negatif terus, ini adalah orang-orang yang susah menerima berkat dari Tuhan. Bukan Tuhan yang salah nih, sekali lagi bukan Tuhan yang salah. Orangnya nggak bisa nerima. Ini kalau udah dengerin saya punya siaran dari awal ya, saya selalu ngomong ya, kita ini sebetulnya lagi membangun kapasitas. Duit itu bukan sesuatu yang harus kita kejar, duit itu adalah sesuatu yang harusnya tertarik kepada kita. Nah, kita harus menjadi pribadi yang menarik supaya duit mau datang kepada kita. Jadi kita membangun kapasitas kita, begitu kapasitas kita udah terbangun, tinggal terima berkat. Kalau enggak ya berkatnya hilang. Kita punya kapasitas kecil gini nih. Terus hujan gede. Ya ini doang yang bisa kita terima. Tapi kalau kita punya kapasitas besar, begitu hujan gede kita terima banyak. Kita punya kolam renang misalnya, atau toren atau apalah. Kita bisa terima banyak. Nah, kita harus ngerti orang negatif, kalau mereka nggak mau berubah,
mereka akan sulit diberkati. Bukan saya jahat nih, saya ngomong begini, tapi kenyataannya adalah begitu. Lihat aja, Anda bisa lihat, orang-orang yang selalu negatif, itu hidupnya biasanya enggak maju. Selalu ada aja yang dikomplainin. Oh, kenapa ya kita nggak kayak begini ya? Kenapa hidup saya gini ya? Kenapa saya nggak punya pacar? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kalau misalnya ada satu orang ya, dia kerjanya ngeluh terus ya. Tanya nih, kenapa begini? Oh, soalnya begini, gini. Soalnya gitu. Ini bakal bikin masalah. Ini bakal bikin masalah dalam hidup kita. Saya punya satu teman saya cerita nih, papanya ini dulu kerja baik-baik nih di kantor nih, jabatannya lumayan. Terus udah gitu, diledekin sama anaknya bilang gitu, papa kerja apa sih kok beli mobil kayak begini. Lalu papanya ngambek, habis itu berhenti kerja, akhirnya keluarganya yang tadinya lumayan tiba-tiba jadi miskin. Kenapa papanya bisa terpengaruh ucapan orang anaknya itu? Nah, orang negatif itu dia biarin semua hal negatif masuk ke dalam pikirannya dari mana aja lah, dari koran, dari TV, dari internet, dari orang-orang sekitar, dari mana aja, lalu bersarang di dalam pikirannya sehingga membuat semua berkat nih mau masuk keluar lagi, semua masuk keluar lagi. Kok bisa begitu? Kita ini bisa jadi magnet buat hal-hal negatif atau kita bisa jadi magnet buat hal-hal positif. Kalau kita mau jadi orang berhasil, yang harus ada dalam hati kita, dalam pikiran kita adalah hal-hal yang positif. Kalau kita jadi orang mau gagal, dalam pikiran kita, dalam hati kita, hal-hal negatif. Sederhana. Orang-orang yang kebanyakan waktu yang kerjanya cuma nyinyirin orang, cuma ngomong jelek tentang orang lain, cuma bisa gosip. Ini orang-orang yang gak akan bisa maju, gak bisa nerima berkat Allah. Bukan Tuhan gak kasih, mereka gak bisa terima. Jadi sekali lagi saya mau tekankan adalah sifat negatif itu sesuatu yang harus dijauhin sama sekali. Dalam segala hal kita masih bisa bersyukur. Dalam segala hal kita masih bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Kemarin pandemi, oke, saya kehilangan pekerjaan, tapi kan masih hidup, masih bisa makan. Walaupun dulu misalnya pendapatannya sebulan bisa 10 juta, sekarang jadi 3 juta. Ya paling nggak masih bisa bertahan hidup, masih ada kesempatan. Dulu punya mobil harus dijual, sekarang cuma naik motor. Ya bagus lah, masih ada kendaraan. Ada cerita ya, ada orang bilang gini nih, saya ini susah bersyukur karena saya nggak punya kendaraan. Akhirnya saya bisa bersyukur karena saya ketemu orang nggak punya kaki. Kita punya banyak alasan untuk bersyukur, kita punya banyak alasan buat syukur. Saya punya bisnis, kena juga sama pandemi, maksudnya kena imbas lah sedikit banyak. Tetapi setelah saya hitung-hitung ternyata 2020 tetap aja ada kenaikan pemasukan. Kok bisa begitu ya? Karena Tuhan tuh baik. Tapi kalau saya mau lihat semua dari negatif, oh iya kenapa ya begini, kenapa begitu, saya jadi orang stres. Terus udah gitu ya kalau kita ketemu orang stresnya, orang mau kasih bisnis, orang mau kasih kerjaan segala macam, ketemu orang nih negatif terus, jadi males. Jangan heran kalau orang-orang malas berteman sama Anda. Kalau Anda negatif terus, kalau Anda kata-katanya cuma ngeluh terus, jangan heran. Orang-orang model kayak begini gak disukai. Kita suka orang-orang positif. Orang-orang positif akan melahirkan hal-hal positif. Orang-orang negatif akan melahirkan hal-hal negatif. Jadi 3 hal ini saya simpulkan ya. Pertama, jadilah orang yang rendah hati. Kedua, hiduplah berdamai dengan orang. Ketiga, jadilah orang positif kalau mau diberkati. Kalau nggak mau, ya udah,
jadi orang tinggi hati, jadi orang berantem terus, jadi orang selalu negatif, maka Anda akan lihat berkat menjauh dari Anda. Saya siaran sampai sini aja. Sebelum saya tutup, saya mau kasih tahu dulu. Saya punya buku rohani, bentuknya PDF. Kalau misalnya mau, saya bisa kasih kopinya gratis. Saya kirimin pakai WhatsApp. Saya udah kasih nomor saya. Nomor saya 08 19 32 18 42 18. Kalau misalnya ada yang mau, bisa kontak saya. Kalau ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut, mau tanya-tanya atau mau minta bantuan doa, atau ada yang mau kasih nih memberkati acara ini, silakan kontak ke nomor itu. Saya punya channel YouTube namanya Kelimpahan Alkitabiah. Jadi ini semua siaran, saya ada rekamannya, saya tayangin di YouTube saya ada renungan harian juga. Kalau misalnya mau, silakan subscribe, nanti bisa diberkati lah sama channel-channel saya. Itu aja dari saya. Semoga diberkati. Haleluya. Amin.